Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Chandra, NIM 19086424. Baiklah, saya dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Keilmuan Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang anak cacat baik fisik maupun mental dengan sebutan lain tunagrita, tunadaksa, tunalaras, tunarungu. Mungkin di kalangan masyarakat kita udah pernah melihat anak cacat baik mental maupun fisik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang tunagrita. Apa itu tunagrita? Tunagrita adalah kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Anak berkebutuhan khusus ini juga sering dikenal dengan istilah terbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya. Akibat anak berkebutuhan khusus ini juga sukar untuk mengikuti pendidikan sekolah biasa. Anak tunagrita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap maupun perilaku secara signitif. Tunagrita ini merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak yang mengalami hambatan sehingga dia tidak mencapai tahap perkembangan secara optimal dalam pemikirannya. Istilah anak berkelainan mental subnormal dalam beberapa referensi disebut juga dengan terbelakangan mental, lemah ingatan, mental subnormal, tunagrita. Sebuah makna ini dari istilah tersebut sama, yakni menunjuk pada seorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal. Karakteristik anak tunagrita ini dapat diartikan sebagai secara sosial tidak cakap. Yang kedua yaitu secara mental di bawah normal, kecerdasannya terhambat karena sejak lahir atau pada usia muda itu sudah mengalami tunagrita. Dan yang keempat itu kematangannya terhambat. Dan kita bisa juga melihat anak tunagrita ini dari segi kemampuan yang dikembangkannya, yaitu yang pertama dia bisa membaca, menulis, mengeja, berhitung, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, dan keterampilannya sangat bagus lah kita bisa bilang. Dan yang terakhir itu penyebab tunagrita ini ada beberapa faktor, yaitu faktor genetik, perkelahiran, faktor penyebab pada saat kelahiran, dan faktor penyebab selama masa perkembangan anak dan remaja. Itu yang pertama yaitu faktor genetik. Apa itu faktor genetik? Yaitu disebabkan dengan penketunuria. Hal ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh gen orang tuaan mengalami kurangannya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh sehingga terjadi penumpukan asam, yang mana asam ini dinamakan prefix. Nah, yang kedua itu faktor prekelahiran, yang mana faktor prekelahiran ini terjadi ketika pembuahan sel sperma, yang dimana paling berbahaya adanya penyakit rubella atau campak Jerman pada janin.
Selain itu juga ada infeksi penyakit sifilis. Dalam ini juga dapat menyebabkan kerusakan otak pada pada saat mengalami kehamilan atau dari alkohol dan obat-obatan ilegal yang digunakan pada saat ibu mengandung. Yang ketiga itu kita bisa lihat dari faktor penyebab saat kelahiran. Faktor penyebab ini pada saat kelahiran prematur, adanya masalah proses kelahiran seperti kekurangan oksigen. Nah, dari kelahiran ini yang dibantu oleh alat-alat kedokteran berisiko terhadap yang akan menimbulkan trauma pada kepala, terjadinya kelahiran prematur yang tidak tahu atau kurangnya mendapatkan perawatan dengan baik. Nah, yang terakhir itu kita bisa lihat dari penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Yang pertama itu ibu sangat mengandung tidak menjaga pola makanan, keracunan sewaktu ibu mengandung, kerusakan pada otak sewaktu lahir, misalnya sakit pada anak seperti demam tinggi hingga kejang-kejang. Nah, mungkin itu tentang penyebab tunagrita. Yang berikutnya, jenis-jenis tunagrita ini ada beberapa macam, yaitu tunagrita ringan, sedang, berat. Yang tunagrita ringan ini yang mana juga disebut dengan maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 6 bisa dibilang 68 sampai 52%, sedangkan menurut IQ antara sederhana itu 69 atau 55. Yang kedua itu tunagrita sedang, yang mana tunagrita sedang ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40. Itulah bisa dibilang dengan tunagrita sedang. Sedangkan yang berat itu bisa disebut dengan idiot, karena IQ pada anak tunagrita berat ini adalah 32 sampai 20. Kita bisa bilang dengan menurut skala Binet, tunagrita ini sangat memiliki IQ di bawah 19 sampai 24. Nah, dampak dari anak tunagrita ini kita bisa lihat dari terhadap kemampuan akademiknya, sosial atau emosionalnya, yang mana sosial atau emosional ini sangat sulit untuk dikendalikannya, dan yang mana terhadap kemampuan akademik ini sangat terbatas dengan pola pemikirannya, atau dalam sedang mengalami masa pembelajarannya itu sangat lambat proses pemikirannya itu. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tunarungu. Tunarungu ini yang dimana kondisi atau keadaan dari seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan dari indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap dari suatu berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Yang mana tunarungu ini sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya. Dan seorang tunarungu ini juga mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, karena dia sangat sulit untuk mendengar dalam apa yang kita bicarakan kepada anak ini. Dan seterusnya, faktor dari penyebab anak tunarungu ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, eksternal, itu, dan di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab anak tunarungu ini, yang mana kita bisa lihat dari faktor eksternal. Yang pertama itu dari keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarungan.
yang mana kondisi ini genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Yang kedua itu ibu yang sedang mengandung itu menderita penyakit campak Jerman dan atau penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan atau 4 bulan. Dan itu akan berpengaruh buruk pada janin. Yang ketiga itu ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah tosaminia. Hal ini juga bisa disebabkan kerusakan pada plasenta, yang mana plasenta ini juga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Itu yang kedua itu kita bisa dilihat dari faktor eksternalnya. Itu yang pertama, anak ini mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau melahirkan kelahiran. Yang kedua itu meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian dokter, yaitu ketunarungan ini yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont. Yang ketiga itu otitis media, yang mana radang pada bagian telinga tengah. Itu radang pada bagian telinga tengah ini sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hambatan untuk pada pendengaran pada anak tunarungan ini. Yang tadi itu kita bisa lihat dari karakteristik tunarungu, yang mana karakteristik ini ada beberapa macam, yaitu karakteristik fisik, yang kedua inteligensi, emosi, dan bahasa. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang fisik. Itu cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas. Yang kedua itu kita bisa dari karakteristik inteligensi, yang mana anak tunarungu ini tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian secara fungsional anak ini di bawah normal disebabkan anak ini sulit mendengarkan suatu apa yang kita sedang bicarakan dengan dia, karena pada telinganya itu tertutup dengan nanah yang sedang menggumpal di dalam pertengahan telinga. Yang ketiga itu secara karakteristik emosional, yang mana tunarungu ini di pihak lain karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya dan keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu ini mengakibatkan terasing di lingkungannya. Jadi dia itu merasa diasingkan dan sulit untuk menahan emosionalnya. Dan itulah saya tentang tunarungu ini. Yang ketiga itu saya akan membahas tentang tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah di mana anak ini mengalami ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan kelainan atau kecacatan otot, tulang, baik persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, yang mana perkembangan keutuhan pribadi atau kelainan terjadi pada disebabkan oleh penyakit. Karakteristik anak tunadaksa ini dapat kita lihat dari itu ada beberapa karakteristik. Itu yang pertama kognitif, inteligensi, kepribadian, terus fisik, bahasa, dan atau bicaranya. Yang pertama kita bahas tentang karakteristik kognitif, yang mana dalam kognitif ini ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama kematangan yang merupakan
perkembangan susunan saraf, misalnya mendengarkan, yaitu mengakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Yang kedua itu pengalaman, yang mana hubungan timbal balik secara antar organisme dengan lingkungannya dan dunianya. Yang ketiga transmisi sosial, yaitu dipengaruhi oleh dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Yang keempat itu ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur diri dalam anak tersebut. Yang kedua itu karakteristik tunadaksa ini dapat kita lihat dari inteligensi. Itu anak tunadaksa ini dapat digunakan tes yang telah bermodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain yaitu Hauserman test atau untuk tunadaksa ringan. Yang ketiga itu dapat kita lihat dari kepribadian dari anak tunadaksa ini, yang mana ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa ini atau cacat fisik. Diantaranya pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi di dalam pemikirannya. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran saat orang tuanya biasanya cenderung overprotective. Yang ketiga itu perlakuan orang sekitarnya yang selalu membeda-bedakan di lingkungan sekitarnya, karena dia yang sangat cukup diperhatikan dalam baik mental, fisik maupun yaitu karena dia sangat sulit untuk berjalan karena ada itu dari gangguan otot atau tulangnya. Yang ketiga itu fisik. Yang fisik ini juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tapi penyandung tunadaksa ini potensi tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak kesempurnaan. Yang terakhir itu kita bisa lihat karakteristiknya dari secara bahasa atau bicara. Itu dimana anak ini potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya atau pola pikirannya. Nah, yang terakhir itu anak tunadaksa ini kita dapat melihat dari faktor penyebabnya. Yang pertama kita bisa lihat dari kelahiran, kecelakaan, virus, dan pelayanan dan rehabilitas tunadaksa. Yang pertama itu kelahiran. Beberapa dalam masalah kelahiran yang menyebabkan menjadi anak tunadaksa ini yaitu pinggul ibunya terlalu sempit dan sehingga bayi ini sulit keluar dan terjepit. Yang kedua itu terlihat dari pemberi injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar atau memaksa bayi untuk keluar karena mempengaruhi sistem saraf otaknya. Itu dari faktor kecelakaannya itu bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa. Pada seorang kecelakaannya biasa terjadi pada masa bayi. Misalnya terjatuh saat digendong atau digendong oleh ayahnya atau ibunya, dan bisa juga di bagian kepala belakangnya itu terbentuk dengan simin atau lantai di bawah itu. Dan itu bisa menyebabkan otaknya sulit untuk berpikir, bisa disamakan dengan anak tunagrita itu. Yang terakhir itu terkena virus, yang mana virus ini utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan biasa terjadi yang menjadi organ tubuh tidak berfungsi karena penyebab virus ini, misalnya polio dan beberapa virus lainnya.
terakhir itu kita akan membahas tentang tunalaras. Mungkin di kala masa kita udah pernah melihat anak tunalaras itu seperti orang gila, karena bukan dia gila, tapi dia sulit untuk mengendalikan emosinya atau yang disebabkan kontrol sosialnya, yang mana anak tunalaras ini merupakan hambatan yang dialami secara individu, maupun di mana mereka akan sulit mengendalikan emosinya dan kontrol sosialnya. Hal ini seringkali terjadi pada penyimpangan atau tidak sesuai dengan norma dan aturan berlaku di sekitarnya. Tunalaras ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor internal dan juga eksternal, di mana juga disebabkan oleh lingkungan yang benar-benar kontras dengan sifat dan juga pendidikan si anak ini. Namun anak tunalaras ini juga memiliki beberapa masalah psikologis yang muncul akibatnya hambatannya, yaitu pertama tingkah lakunya bertentangan, terus sering menggunakan narkoba, sulit untuk dipercaya, terus tekanannya dan selalu emosi. Yang pertama kita akan bahas tentang itu tingkah lakunya, yang mana tingkah laku anak tunalaras ini sangatlah ekstrim. Kita bisa kita bilang ekstrim karena dia sering emosi tidak karuan, karena itulah penyebabnya anak ini sulit untuk mengendalikan emosionalnya. Yang anak-anak ini merupakan hal yang wajar, karena terkadang proses terjadinya berasal dari kenakalannya. Namun berbeda dengan anak normal, tunalaras ini bukan hanya berbeda dengan tingkah laku lainnya, karena orang awam akan menganggap anak tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri psikopat ringan. Yaitu yang kedua, kita bisa dapat bertentangan. Anak ini bisa dikatakan sebelumnya bahwa tingkah laku anak ini tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan sosial dan mental atau kultural, sehingga mereka sering dianggap sebagai troublemaker atau memang yang menyebabkan masalahnya. Yang ketiga itu kita bisa lihat dapat dari tekanannya, yang mana tekanan ini dikatakan sebelumnya bahwa tingkah laku anak tunalaras yang tidak diharapkan, yang mana yang tidak diharapkan terjadi karena orang tua atau masyarakat bahwa anak ini menimbulkan dan akhirnya menekan sikap dan juga perilaku mereka. Sebenarnya anak ini tidak diperbolehkan karena akan menambah keliaran seorang anak penderita tunalaras. Itu yang keempat, kita bisa lihat dari secara dia emosi itu. Namun mereka yang menderita tunalaras ini akan selalu merasa marah karena yang berkaitannya adalah hal yang salah, dimana mereka yang tidak ingin tahu apa kebenarannya dan apa yang terjadi, hanya akan puas jika melampiaskan rasa marahnya. Hal ini juga bisa mengganggu psikologis mereka. Yang terakhir itu kurang empati dan simpati, yang mana termasuk ke dalam tunalaras sudah dijelaskan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk dalam segi belajar maupun sikap-sikap sosialnya
Hal ini disebabkan oleh kelainan anak tersebut untuk bisa mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak ini pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois, karena jika sudah parah mereka akan kurang ajar. Yang itu mereka ini suka melakukan kriminalitas yang mana melampiaskan dengan cara yang salah dan berbeda. Biasanya anak tunalaras ini akan merasa tiba-tiba agresif. Mungkin kita udah bisa sering lihat dari kalangan masyarakat dengan anak tunalaras ini, ya seperti dia marah-marah tidak karuan, padahal kita tidak ngapa-ngapain mereka, karena kita cuma melihat mereka aja, tapi dia tiba-tiba marah gitu. Disitulah ya dia itu kita bisa lihat, dapat dilihat dia itu agak sulit untuk mengontrol emosinya karena keterbatasan kelainannya. Mungkin cuman itu saya dapat jelaskan tentang anak-anak yang kekurangan fisik, baik mental, sikapnya, fisiknya. Cuma itu saya dapat jelaskan. Maafkan atas kekurangan saya atau kegugupan saya dalam cara menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.